Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Sore ini seperti biasa kita akan ngobrol jam 4 ya. Kurang lebih 30 menit akan banyak bahasan yang kita bahas. Biasanya di meja ini buat kita ngobrol dengan berbagai topik, baik itu terkait politik, ekonomi, sosial, budaya, hobi, atau mungkin belajar dari pengalaman dari narasumber yang kita coba datangkan tiap harinya di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Nah, seperti biasa ini masih di suasana bulan Ramadan. Semoga teman-teman puasanya tetap kuat, lancar, dan bisa terus beribadah dengan semaksimal mungkin dan tetap bisa berkarya walaupun tadi karena banyak orang ngerasa ketika puasa kayak ada barrier gitu untuk beraktivitas. Padahal puasa menurut gue pribadi ya, personally it's really good timing buat kita kerja karena ini konsentrasi kita pasti lebih bagus, lebih fokus, dan somehow itu bedanya ketika kita kalau lagi nggak puasa kan banyak overthinking, apalagi namanya anak muda. Nah sekarang adalah waktunya buat kita momen yang bagus banget untuk berkarya plus beribadah. Nah, ngomongin soal podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini, seperti biasa kita punya kurang lebih ada 10 platform yang teman-teman bisa pilih, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube-nya Partai Perindo, semuanya @partai-perindo. Ada juga RCTI Plus, Okezone, and then Sindonews, anyus.id, dan juga pastinya website Partai Perindo. Tinggal dipilih aja mau nonton yang mana. Kalau gue lebih suka di YouTube karena bisa di archive, jadi kalau lagi nontonnya setengah and then ada kerjaan nontonnya bisa dilanjut. Nah, ngomongin soal tema hari ini menarik. Tema yang somehow banyak dari kita ngerasa bahwa ketika kita empowering people, itu banyak orang gini, gimana sih Kak cara kita menginspirasi orang atau orang-orang terdekat kita? Itu sering banget pertanyaan dialamatkan ke gue. Somehow menurut gue gini, when you give them, choices, ketika kita memberikan teman-teman atau followers atau orang-orang di sekitar kita pilihan, somehow itu kita udah ngasih sebenarnya mereka tadi empowering people, karena dengan memberikan pilihan anak-anak muda bisa makin banyak tahu, oh gue what to do ya, pengen mau jadi apa, pengen segala macam, misalnya punya cita-cita yang seperti apa. Nah, tamu kita hari ini seorang yang punya banyak pilihan ya, dalam artian punya banyak aktivitas, punya banyak hal yang bisa kita gali. Nah, ini yang gue pengen ngeliat dari anak-anak muda di luar sana, karena ketika kalian memberikan banyak pilihan untuk orang-orang di sekitar kalian, anak-anak muda, siapapun yang mungkin followers kalian, somehow itu juga kalian udah menginspirasi orang, karena when you give them choices, they will see, oh ya, ini orang bisa A, bisa B, bisa C. So that's what we're gonna talk about. Karena tamu kita hari ini adalah seorang produser, YouTuber, dan juga news anchor, hingga content creator juga, dan temanya juga menarik, eksistensi atau kontribusi Anggi Pasaribu. Dan Anggi ini adalah juga teman aku, teman kantor. Hai. Selamat sore Anggi. Selamat sore. Akhirnya kita ketemu juga di sini kabar? ya. Setelah 1 tahun. Iya, karena iya 1 tahun. It's been a year, I guess. Oke. Anggi ini tadi yang aku sebutin di awal, ada produser, dia juga YouTuber, dia punya akun YouTube juga, konten di sana, news anchor, dan juga content creator. Karena gini, Nggi, kenapa gue bilang empowering people atau followers kita? Banyak yang orang nanya, Kak Juno, sebenarnya ada satu pertanyaan dulu kan, Kak Juno, Instagramnya buat apa sih Kak yang pengen ditampilin? It's about your job atau it's about your personal stuff? Aku bilang, it's all about me. Aku bilang, I do what I like. Aku bilangnya, tapi di luar itu, aku ingin empower people bahwa giving them choices. Oh, Juno bisa A, Juno jurnalis, Juno bisa main musik, Juno bisa ini. Dan somehow yang aku lihat juga Anggi kayak gitu ya. Anggi YouTuber, content creator, and then news anchor juga, jurnalis, segala macam. Tapi sebelum ke pertanyaan itu, Anggi, kenalan dulu. Silakan kenalan dulu, Anggi Pasaribu. Yang ini ya. Aktivitasnya sekarang seperti apa? Monggo. Saya Anggi Pasaribu. Halo, ini nyapa viewersnya apa sih? Apa aja? Anything ya? Iya, anak-anak muda anak-anak semuanya. muda ya, salam kenal. Uh-huh. Saya Anggi Pasaribu. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Dari namanya udah kelihatan ya, Batakers banget. Iya sih. Tapi banyak orang bilangnya ini anak Batak, tapi hatinya Jawa katanya gitu. I'm a mother of one. Oke, gitu kan. wow. Jadi I'm a mother gitu kan. Terus
tadi Juno juga udah bilang as a jurnalis ya, news anchor juga, produser, sekarang megang 2 program, program sendiri namanya Inside Story, terus juga programnya Konspirasi Prabu gitu. Yang sibukannya itu, dan selain working as a jurnalis juga ya as a content creator juga gitu kan, untuk my YouTube channel. Dan juga masih berkontribusi sih di pelayanan di gereja gitu untuk anak-anak muda, khususnya di bidang performing arts sih sebenarnya itu. That's my daily routine. Back to my first question. Karena kan gue lihat kan, I mean you got so many like titles, right? I mean producer, news anchor, content creator, YouTuber. Apa sih yang sebenarnya ingin Anggi kasih lihat ke orang-orang, atau emang you do this? Ya banyak orang yang ngelakuin sesuatu kan for fun ya. I mean karena mau jadi ya ada yang bilang jadi diri sendiri, atau you want to inspire people. Dari sebanyak hal yang kamu lakukan, sebenarnya kalau one sentence, what do you want to see? I mean people ngelihat Anggi itu apa gitu? As an influencer kan. Kenapa? Kayak to give example sih sebenarnya, Juno. Jadi sebetulnya tuh kalau misalnya news anchor sendiri, kenapa pengen jadi jurnalis? As simple as sebetulnya kepingin jadi perpanjangan tangan. Perpanjangan tangan antara rakyat kecil ke mereka yang penguasa atau businessman. Begitu juga perantara antara mereka dengan rakyat kecil. Kadang-kadang kan ada kebijakan di negara ini yang mungkin nggak bisa nyampe nih ke bawah. Akhirnya komplain, demo, dan lain sebagainya. Nah, part of my duty sebenarnya to educate them gitu kan, mengedukasi mereka sebenarnya maksudnya tuh begini loh gitu kan. Itu yang dikerjain di Inside Story gitu kan. Ini loh maksudnya pemerintah, kenapa ada pembatasan impor ini, kenapa ada begini, kenapa ada begitu. Oh gitu ya gitu kan ya. Nanti suaranya mereka kita sampaikan lagi ke atas, Pak, Bu, tapi sebenarnya kasihan loh, harusnya bukannya ada begini begeno gitu, bukannya bahasanya gitu. Sebenarnya as simple as that gitu kan. Gimana hidup nih bisa berguna untuk mereka. Tapi memang title as news anchor atau news presenter itu kan sebenarnya how you present in front of the camera gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak akhirnya bikin YouTube, jadi content creator dan lain sebagainya, selain menyuarakan ya isi hati, sebenarnya itu cuma platformnya aja, Juno gitu. Karena kan I will deal with a lot of people kan. Sebetulnya when I'm dealing with a lot of people, di situ saatnya I can give values gitu sebetulnya. Platform ini mengumpulkan anak-anak muda yang mau berkreativitas, anak-anak muda yang punya kerinduan, atau mungkin mereka yang sebenarnya nggak dianggap di keluarganya, gimana mereka yang punya cita-cita pengen sekolah tapi mereka nggak punya uang atau segala macamnya, itu di sini. Jadi they will get acceptance, itu justru di platformnya si Anggi Pasaribu ini. Jadinya siapapun yang harapannya ya, siapapun yang bergaul sama gue gitu kan ya, paling nggak mereka bisa berubah lah gitu. Karena my existence itu tuh bisa jadi positive vibes untuk mereka gitu. Dan itu emang terbukti gitu. Kayak dulu tuh bikin kelas dance gitu kan ya. Gue nggak dibayar men. Tapi itu banyak banget anak-anak SMP, anak SMA. Itu mereka yang tadinya cuma 3 orang, 5 orang, 10 orang, akhirnya bisa jadi 10, 15, 20 gitu kan ya. Mereka yang tadinya berantem sama orang tuanya, mereka yang tadinya sekolah susah banget, sekarang tuh jadi sarjana semuanya. Dan bahkan ada yang dapat beasiswa, udah kerja di tempat yang menurut gue sih terhormat ya gitu kan, ada yang jadi guru, ada yang jadi apa. Itu kan sebenarnya karena kita punya community-nya ini. Jadi simpelnya adalah kenapa nih Anggi kok banyak banget yang dikerjain? Because I want to get connected with a lot of young people. Karena gitu. The way we empower people tuh memang giving them choices ya. Karena kalau kita ngasih banyak pilihan, orang akan oh ya mau yang ini bisa, berarti ini bisa. Because you know that's what I'm been asking, kayak Juno, I mean kamu tuh news anchor, I don't want to define sebagai I want to aku mau orang ngelihatnya with colorful, so with many colors. Jadi orang ngelihatnya oh ya ternyata gue juga kalau si A bisa, berarti gue juga bisa dong dengan banyak aktivitas yang that's what you are doing actually ya. That's exactly. Dengan tadi memberikan anak-anak muda choices bahwa kalau jadi news anchor bukan berarti kita nggak bisa yang lain juga, jadi YouTuber, content creator, dancer. Karena the thing is kadang-kadang orang itu terlalu berfokus dengan dirinya dia kan. Dan itu mungkin I've been there and I done that gitu sebenarnya. Makanya dari kecil itu my dad itu selalu bilang kalau gimana caranya kalau lu mati besok gitu. Orang tuh kenal lu sebagai siapa, gitu. Bukan kenal as profession ya, tapi apa yang membekas di diri mereka.
karena seorang Anggi gitu. Jadi sebenarnya bukan Angginya. Well, I've been through a lot lah, bandel juga pernah, apa juga pernah. Jadi mereka tuh nggak akan melihat me as a perfect person gitu loh, tapi mereka ngelihat I'm as a human being. Jadi kalau gue bisa, lo juga bisa men, gitu kan. Oke, nice. Nah, tapi kalau bicara orang tua Anggi, kan aku dengar juga Anggi dulunya sama ya. Mungkin banyak yang relate ya ketika kita bicara ambisi gitu kan, orang tua kadang beda sama kita ya. Si anak mau apa, orang tuanya mau apa. Ini pernah terjadi dong. Iya banget. Ini gimana nih? Waktu itu emang orang tua belum nggak ngerestuin dulu jadi jurnalis. Dulu tuh pokoknya si papa tuh sama mama pokoknya tuh gimana tuh yang namanya lu eksak banget gitu kan. Dokter atau enggak engineer atau enggak economic whatever yang lah. Memang udah jelas pasti ya. Ya sebenarnya it's a normal thing lah namanya orang tua kan. As a mother juga pasti kan gue pengen kayak gitu, anak gue pengennya sustain lah, bisa survive gitu kan. Mau jadi artis, mau jadi apa gitu. Karena menurut gue kayak, emang apa yang salah sih? Sebenarnya kan nggak salah gitu. Tapi mereka tahu, nih Anggi tuh dulu tuh kalau istilahnya anget-anget tai ayam lah kayak gitu kan itu. Jadi kayaknya ada sesuatu potensi gitu. Mungkin yang mereka lihat itu, bukan nggak boleh profesi artisnya. Tapi dia melihat ada potensi yang bisa dimunculkan daripada cuman sebagai an actress gitu kan. Ya udah, akhirnya ngambil kuliah politik lah. Ngambil kuliah hubungan internasional, terus kok seru ya ternyata belajar ya gitu kan. Terus dari situ dapat tawaran memang. Nah, kan yang penting kan depan kamera kan, yang penting kan di media juga gitu kan. Akhirnya pas di media, iya kan yang penting kan di media juga gitu kan. Kita acting juga loh. Exactly, jadi kayak oke, ini kan di media, so as a news jurnalis gitu kan. Karena waktu itu memang diajak sama teman juga, waktu itu bisnis di IDX sekarang namanya. Kayak gitu, ya udah akhirnya berkelanjutan, terus begitu masuk di IDX, menarik ya ilmu ekonomi ya gitu kan ya, bahwa ternyata politik dan ekonomi suatu hal yang nggak bisa dipisahkan gitu kan. Akhirnya ngambil lagi, lanjut lagi sekolah S2, ternyata memang benar gitu, kalau misalnya menurut papa mama ada potensi yang bisa dimaksimalkan. Akhirnya ya udah deh nggak jadi artis deh gitu kan. Ternyata memang berguna juga sih Juno, kan kira kan kita jadi ketemu banyak orang ya ketika kita di media kerja as news jurnalis kan gitu. Dan sama job kita mengharuskan kita acting loh. Acting in terms of kayak harus fokus. In a good thing, When we are in the in a bad mood, kita harus tetap happy. Put yourself as the last option. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat siaran nggak sesimpel itu sih. Exactly. Fokus and everything. Apalagi kalau lagi ada apalah masalah pribadi kan, tapi kayak harus jadi narasumber. Kepake lah ya ilmu. Well, tapi tetap akhirnya diperbolehkan. Akhirnya diperbolehkan. And then sampai sekarang lah ya. Ya dan akhirnya itu jadi ada achievement kan, gitu kan. Tadi aku ketemu sama Menteri A, Menteri B. Tadi aku ngebahas soal pertumbuhan ekonomi, ngebahas soal UMKM ke sini. Jadi bangga lah gitu. Nah kalau content creator dan YouTuber ini kan menurut aku nggak sesimpel juga yang kerjaan gitu kan. I mean ini juga it takes effort ya. I mean usaha, karena nggak mungkin yang namanya bikin konten, orang sering meremehkan ya. Padahal bikin konten it takes like 5 days, 4 hari segala macam. Nah ini how do you deal with this like YouTuber dan content creator dan juggling sama kerjaan? Jadi waktu itu ini sebenarnya baru diceritain di sini nih, eksklusif nih untuk podcastnya Perindo nih. Eksklusif nih. Jadi sebenarnya waktu itu yang pertama banget adalah pada waktu kerja di TV kan ada beberapa aturan ya, aturan yang harus dipatuhi. Sementara kalau kita di YouTube waktu itu kan nggak ada, kita bebas berekspresi gitu kan. Tapi gongnya adalah pada saat itu I thought I will lose my profession sih. Jadi waktu itu lagi banyak banget yang meninggal kan karena COVID. Terus ada satu dan lain hal sebelum di sini gitu, sempat juga masuk di salah satu stasiun TV, dan saat itu kondisinya memang nggak terlalu sehat gitu kan ya. So I chose untuk udah nggak sehat, terus juga COVID kan gede-gedean kan. Akhirnya I choose to stop gitu kan. Tapi di situ kan sedih ya. Mungkin orang bertanya, kalau emang masih mau kenapa lu nggak lanjutin gitu. Karena waktu itu ada yang harus dikorbankan. My family atau my career gitu kan. My passion ya. Iya, my passion. Saat itu I lose a lot of family members, termasuk my sister gitu karena COVID. Jadi akhirnya ya udah I decide untuk step back gitu kan ya. Toh memang kadang juga lagi nggak sehat juga kan gitu. Aku milih untuk wah itu sedih banget Kak Juno. Kayaknya I thought gue bakalan hilang nih semua yang udah gue perjuangin dari reporter lapangan sampai sejauh ini gitu kan ya.
Terus saat itu I pray to God gitu kan, bilang Tuhan kalau memang ini tuh nggak sesuai sama kehendak Tuhan, ambil aja dari hati gue gitu, supaya gue tuh nggak kepengen lagi ada di industri ini gitu kan. Tapi if this is your will gitu, tell me dong, kayak tell me what should I do ya gitu. Terus saat itu diingetin juga sih, oh ada YouTube. Kenapa gue nggak coba berkreativitas? Mungkin saat itu orang mikirnya kayak orang yang ngerjain itu tandanya orang nggak punya kerjaan. Maybe, ya kan? Lo ngerjain itu karena lo nggak diterima aja di kantor manapun. Lo ngerjain itu karena lo nggak ada kerjaan aja, atau enggak lo mungkin terlalu idealis or whatever it is. Tapi you know what, saat itu konten pertama tuh sama Bang Rocky ya, atau sama Bang Arteria, aku lupa deh. Dan semua yang aku kerjain tuh fokusnya adalah berkarya, and nobody can stop me if this is passion comes from God gitu. Jadi gue harus bertanggung jawab. Emang beneran sih, akhirnya begitu dikerjain, kok malah banyak orang yang mau involve ya gitu kan. Banyak orang yang mau involve, banyak orang yang pengen jadi narsum. Saat itu, Gi, ini masalah ini nih, DPR lah waktu itu apa, mau angkat nggak? Kok jadi lebih gampang ya gitu. Jadi kayak, when God close one door gitu kan, He open another doors gitu for me. Dan yang lucunya ya gitu, yang lucunya Kak Juno, itu penghasilan gue di YouTube ya, 7 kali lipat dari gaji waktu masih kerja di kantor. Wow, it's just like, kayak aku tuh kayak ngerasanya, Gi, gitu. Hidup kamu itu tuh dalam pemeliharaan aku loh. Jadi waktu itu aku berdoa, Tuhan, aku tinggalin kerjaan aku ini karena aku nggak mau nyakitin papa mama, aku nggak mau kehilangan keluarga, aku nggak mau korbanin keluarga. So I step back. Wah, itu nangis berhari-hari. Tapi aku coba berkarya di YouTube, gimana caranya tolong dong dipermudah. Kayak gitu ada aja. Tapi memang begitu akhirnya YouTube ini mulai rapih, telepon balik sama MNC. Terima lagi ya. Terima lagi. Di kantor ya. Karena ada portfolio itu. Jadi sebenarnya buat teman-teman semuanya, nothing wrong gitu loh kalau kalian bikin konten di Instagram atau YouTube atau podcast kayak gini kan. Every single details tuh matters gitu kan. Portfolio itulah yang akhirnya membuat MNC melirik kan gitu. Benar. Selain MNC waktu itu ada grup besar lagi loh, satu lagi. Itu kayak proses ya. Itu yang kadang kita orang, they tend to see the end of the road, the goal, right? But they forgot to glorify the process, right? Somehow yang lo kerjain itu ibaratnya prosesnya, ya. Dan nggak mikir apa hadiahnya kan nantinya kan? Prosesnya sakit. Hadiahnya nantilah urusannya Tuhan kan, right? So what you got to do dari tadi kalau lagi desperate, kalah atau ngerasa apalah gitu ya udah keep going aja. Dan itu kayak nggak pernah kepikiran siapa sih Anggi Pasaribu gitu kan. Sempat waktu itu kayak dibilang nggak mungkin lo bisa monetize YouTube-nya. Itu aja adiknya siapa gitu kan, itu aja artis siapa tuh harus butuh waktu sebulan, ada yang setahun. Man, I got monetized only for 24 hours. It's like, gue siapa ya gitu kan. Tapi mungkin Angginya tuh bukan siapa-siapa sih Kak Juno. Tapi I know who's behind me gitu. My Lord gitu kan, sebenarnya Tuhan gue sebenarnya di belakang gue gitu. Jadi ya sebetulnya balik lagi kayak tadi Juno bilang, end of the road-nya oke nih ada gitu. Tapi kadang kita tuh suka nggak mau ikut journey-nya, prosesnya. Sakit banget, sakit iya, sedih ya, tapi ya here I am now. Nice, Nah kalau bicara dosen, aku dengar juga ini ngajar mata kuliah apa, terus kenapa punya ketertarikan di sini? Soalnya waktu kita ngajar, kita share knowledge kan. Kita share knowledge, kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, itu yang kayaknya bisa menghasilkan militan, orang-orang yang militan. Karena waktu itu, pas gue kuliah, kayaknya orang tuh terlalu fokus and centralized with numbers. 90. 95, A, B gitu kan. Terus kayak, bukan berarti kuliah nggak penting ya skor itu. Yes, of course. Tapi jangan sampai orang mengandalkan berbagai macam cara to get A gitu kan sebenarnya. Tapi kan ada karakter yang harus dibangun. Nah, nilai-nilai karakter itu hanya bisa di-share dengan kita menjadi pengajar. Ada duitnya nggak? Ya mungkin kecil, tapi balik lagi. Blessings come from God above aja. Gitu. Pernah pengalaman? Waktu itu jadi tamu di UPH, terus di UKI, Universitas Kristen Indonesia. Di Cawang. Mungkin nanti MNC University, saya bisa jadi dosen tamu begitu. Karena menurut gua mengabdi banget ya gue. Karena banyak institusi pendidikan kita tadi mengedepankan textbook ya, scores yang memang harus, that's okay. That's okay. Tapi ada hal yang kadang ya sistem pendidikan kita lupa ya, ada pendidikan karakter,
What else? Attitude, kreativitas, ya hal-hal yang kayak gitu yang harusnya nggak dilupain juga, dan itu yang pengen kamu infuse tadi ya. Iya, apalagi kayak Kak Juno mungkin lebih lama dari aku lah, pernah tinggal di luar negeri gitu. Kita kalau di luar negeri kan, kita nggak pakai you have to read this page until this page, enggak kan? Lo inisiatif sendiri, begitu masuk kelas, ada pertanyaan nggak? What? Gitu kan? Jadi dilatih untuk mandiri, bener kan Kak? Iya. Akhirnya itu yang membuat orang tuh jadi lebih apa ya? Lebih kuat gitu loh, jadi kayak gitu. Dan ini yang mungkin tugas kita bareng-bareng ya, bahwa ketika bicara pendidikan, sistem pendidikan memang perlu banyak perbaikan yang nggak bicara soal apa tuh yang ujian naik gitu. UN, right? UN, US ya, whatsoever itu yang memang kadang jadi kayak tolak ukur gitu, mati hidup ya. Padahal ada anak yang memang biasa aja ketika misalnya ada yang bagus ketika ujian fail, ada yang biasa aja mungkin ya ujian juga. Jadi yang itu yang kadang kita lupa ada hal yang lebih and one thing for sure ya, kayak I'm not the smartest person in the college loh gitu. I'm not the smartest person, bahkan kan pernah dibilang sama dosen, lu wanita memuakkan gitu. But here I am now. Jadi sebenarnya benar kayak kata Kak Juno, penting, nilai itu penting, belajar tuh penting. Tapi ada yang namanya intrapersonal skill. Lo mau belajar nggak? Soft skills-nya. Kalau lo nggak bisa, lo mau belajar nggak? Lo mau mendengar nggak? Lo mau rendah hati nggak sih? Learn from the expert. Itu yang akan membuat kita tuh maju karena kita punya jaringan gitu kan. Ini pertanyaan dari banyak tadi yang lo kerjain ya. Gue deg-degan nih. Kalau misalnya cuma disuruh satu milih apa? Milih antara apa sama apa? YouTuber, content creator, jurnalis, atau mungkin showbiz. Ya, who knows, masih mau showbiz misalnya, masih mau main film atau acting. Aku tuh sebenarnya cuma punya satu simple sih gitu. Tapi malu dibilangnya. Ya apa-apa, it's okay. Aku tuh dari kecil nih Kak Juno ya gitu. Aku tuh pengen jadi juru bicara. Jubir. Okay. Jadi I don't have to be a number one person gitu. Tapi I love being a person who support the number one person gitu. Jadi kalau aku kan masih punya cita-cita pengen jadi jubir presiden gitu kan ya gitu. Atau jubir siapa, jubir gitu. Karena kita tuh ngebantu kan. Misalnya jubirnya Kak Juno gitu kan. Siap. Ada saat dimana you don't want to meet a lot of people, tapi I know your value tuh gini loh gitu. Jadi gue mau tuh pasang badan untuk Juno. The one who get credit kan Juno, gitu. Not me. Jubir kan. Not me gitu. Di sini aku cuma pasang badan untuk Juno gitu. Tapi nggak tahu kenapa emang aku suka gitu. Kenapa ya? Nggak apa-apa. Servant banget kayaknya semua gue. Orang punya pilihan, dan kita harus menghormati loh. Gitu pilihan orang dengan segala macam cita-citanya. I don't wanna be like preachy terus judgmental. Jadi itu kesannya gimana jubir? Well, it's really okay. Sebenarnya kita as a news anchor juga kita jadi jubir redaksi perusahaan kan. Kita tuh sebenarnya standpoint mereka di mana. Kita tuh wajah pertamanya satu company juga. Sadar atau enggak lo? Sadar atau enggak? Iya. Jadi lebih hati-hati kan? Of course. Tapi di luar itu gue ngerasa bahwa nggak jadi itu pun aku juga harus punya integrity, right? Exactly. As a human, as a son, sebagai anak dan sebagai pribadi, right? I don't need to be like in the big company harus jadi orang baik, at all. Betul. Integrity, I like the word karena tiba-tiba kayak remind me gitu ya. Bukan jaim ya ketika kita jadi icon company atau jadi jubir, bukan. Tapi karena kita tuh membawa nama suatu institusi, kita membawa nama seseorang yang harus kita jaga, gitu kan. Jadi mau nggak mau, bukan mau nggak mau ya, tapi dengan kerelaan hati kita jadi menjaga segala hal yang kita posting di media sosial. Dan somehow itu juga jadi gini, kita as a human sebenarnya dengan apapun tanpa title ya memang harus punya hal kayak gitu. Integritas. Karena if you love yourself then you have to keep it good, keep it well gitu. Dan itu yang kita lakukan somehow. Dan message-nya buat anak muda di luar sana sebenarnya yang semua kita kerjakan, tadi Anggi kerjain atau aku yang lakuin, it's very simple, bahwa ada kerja keras di sini, ada proses, ada integritas, ada yang namanya nggak gampang nyerah, dan aku yakin semua orang akan relate dengan ini karena semuanya paham lah bahwa hidup nggak ada yang mudah yang gila. Ada mungkin yang was born rich atau punya privilege, well that's okay, tapi ada banyak cerita bagus yang datang dari orang nobody. We are nobody. Pokoknya kuncinya cuma satu, kalau papaku tuh selalu bilang, Tuhan berkati orang tekun.
Amin, amin, amin. Oke, nah sebelum kita close, ya, ini nggak berasa loh udah hampir 30 menit. Nggak berasa ya kita. Pertanyaannya baru berapa? Karena hostnya asik. Oke. Nah, berkaitan dengan Partai Perindo yang dia dan teman-teman juga, campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini relate banget dengan value yang dimiliki oleh Partai Perindo, dan somehow value ini tuh sama kayak anak-anak muda di luar sana yang harus punya ya, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan obrolan kita tadi somehow relate banget dengan value yang dimiliki Partai Perindo, dan semoga teman-teman juga bisa menyerap ya ilmunya, value-nya, dan juga Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, itu program penjaringan ya secara daring bagi WNI yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di berbagai level kabupaten, kota, provinsi, dan RI. Caranya gampang, tinggal ke sini ya, ini ada websitenya. Oke, dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo boleh juga ke website sini, gampang banget. Dan untuk informasi yang lebih lengkap soal Partai Perindo, kita punya apps-nya, one click away. Di sini juga ada App Store dan Play Store. Dan jangan lupa di-download, oke? And then, thank you Anggi for your time and your insights and your tadi experiences ya. Semoga mungkin orang ngelihatnya obrolan ringan, tapi kan ini ada pengalaman di sini. Karena nothing beats experiences, you know. Ya, dan kadang pengalaman nggak bisa dibeli, right? Nggak bisa beli. Kadang kita cuma ngeliat, oh pengalaman Anggi. Nah, di situ kita bisa belajar gitu. Jadi, thank you so much for your time. Sehat-sehat ya, dan terima kasih juga untuk Partai Perindo. Semoga Partai Perindo selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjunus Syaputra, signing out. Bye-bye. God bless. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.